Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tematik kita. Kita akan belajar tematik 4H, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita simak dan nyanyikan bersama-sama lagu Desaku Yang Kucinta ciptaan El Manik. Silakan anak-anak simak, terus juga boleh dinyanyikan ya. Baiklah, tadi anak-anak sudah dengar ya lagu Desaku Yang Kucinta, mungkin juga udah menyanyikannya. Kita lanjut pembahasan kita tentang tangga nada dan tempo lagu. Jadi mungkin kita sudah pernah bahas ini sebelumnya, nggak apa-apa kita review, kita ulang sebentar. Jadi tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Itu bisa anak-anak lihat di halaman 15. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berarti kita menyuarakan suatu urutan nada yang nada berikutnya lebih tinggi dari sebelumnya. Nih. Terus dan seterusnya itu lebih tinggi dari nada sebelumnya. Kita lanjut ya. Jadi kita lanjut ke tempo. Jadi kita udah pernah belajar apa itu tempo. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo itu ada 3. Jadi ada tempo cepat, ada tempo sedang, sama tempo lambat. Jadi pemilihan tempo ini disesuaikan sama isi lagunya tentang apa. Misalnya, kan
keriangan atau kegembiraan biasanya dinyanyikan dengan tempo cepat. Tapi kalau untuk lagu yang menggambarkan kesedihan ataupun lagu yang biasa digunakan untuk menidurkan anak-anak, itu biasanya menggunakan tempo sedang atau bahkan itu tentang tempo ya. Nah, sementara tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah. Jadi beda ya tempo sama tinggi rendah nada. Kalau tempo itu cepat atau lambatnya sebuah lagu itu dinyanyikan kalau tempo. Sedangkan kalau tinggi rendah nada itu menunjukkan cara menyanyikan sebuah lagu apakah menggunakan nada tinggi ataupun menggunakan nada rendah. Nah, untuk tinggi rendah nada itu bisa kita lihat di notasi angkanya atau di not baloknya sebuah lagu. Nah, silakan anak-anak lihat di sini ada contoh notasi angka, ada rendah, sedang, sama tinggi. Kita lihat yang kalau dia notasi angkanya dibaca rendah, di bawah angkanya itu ada titiknya. Nah, ini berarti dinyanyikannya rendah jika ada notasi angka seperti ini. Nah, kalau yang seperti biasa ini nggak ada titiknya, ini dinyanyikannya dengan sedang, nggak terlalu rendah ataupun nggak terlalu tinggi. Lalu, kalau ada titik di atas angka, berarti dinyanyikannya dengan nada yang tinggi. Jadi, semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, dia semakin rendah. Itu ya. Jadi, ingetin, kalau bertitik bawah, dia rendah. Kalau nggak ada titiknya, dia sedang. Kalau bertitik di atas, dia ada tinggi. Kita lihat di contoh lagu Injit-Injit Semut nih. Di sini ada notasi angka. Nih, ada yang titik di atas, berarti ini dinyanyikannya dengan tinggi. Terus ada yang nggak ada titiknya, berarti ini sedang. Terus ada yang titik bawah, nih seperti ini, berarti dia dinyanyikannya dengan nada rendah. Kalau nada yang bertitik di bawah itu disebut nada oktav rendah. Yang ini nada oktav rendah. Sedangkan yang tidak memiliki titik disebut nada oktav sedang. Sedangkan yang ada titiknya di atas disebut nada oktav tinggi. Itu ya, silakan diingat. Nah, lalu di sini ada not baloknya di halaman 16. Itu ada not balok. Nah, kita lihat nih. Jadi dia nadanya dari rendah ke nada tinggi. Jadi semakin ke kiri dia semakin rendah, sedangkan semakin ke kanan dia semakin tinggi nadanya. Seperti yang tadi Umi bilang, semakin ke kanan semakin tinggi dan semakin ke kiri dia nadanya semakin rendah. Itu saja materi kita hari ini. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Umi sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.